ada yang melihat sosok orang gede tinggi hitam. Saya juga kurang paham ya geng, astagfirullahaladzim. Gede tinggi hitam, dan pada saat itu juga acara langsung dibubarkan geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Story Horror. BTW di sini aku ingin mengenalkan, nama aku Nabila. Di sini aku akan menceritakan kisah mistis kerabat terdekat aku, gengs. BTW maaf ya, aku masih pakai mukena karena aku baru selesai sholat Isya. Oke, tanpa berlama-lama di sini aku akan menceritakan kisah horor dari kerabat aku yang namanya minta disamarin, guys. Kita sebut aja namanya dia itu Kayla. Awal mulanya ini kita ceritakan pada saat Kayla belum lahir ya, gengs. Pada saat Kayla belum lahir, kakek, nenek, om, bude, pak de, ayah dan mamanya Kayla ini tinggal di satu rumah yang bertempat di komplek daerah Jakarta Selatan, gengs. Awal mulanya tuh di sini tuh tidak ada kejadian aneh atau apapun, hal mistis atau apapun gak ada. Lalu dengan kondisi yang tidak memungkinkan, kakeknya Kayla ini membuat keputusan ingin menjual komplek perumahan yang berada di daerah Jakarta Selatan ini untuk membeli rumah yang bertepat di daerah Bogor, Jawa Barat. Hal ini itu mungkin kita tidak tahu ya, gengs. Terjadi hal pro atau kontra kita nggak tahu di sini tuh. Intinya kakeknya dari Kayla ini memutuskan untuk pindah ke kota Bogor karena memang kota Bogor itu adalah tempat, mungkin bisa dibilang tempat tinggal asli dari kakeknya Kayla. Kakeknya Kayla ini membeli rumah yang di Bogor dengan keadaan rumah itu tuh bangunannya bagus, dengan ibarat kata tuh luas tanah yang luas, banyak pohon dan banyak buah-buahan. Pokoknya tanahnya itu luas banget, gengs, luas. Dengan jumlah kamar yang banyak, dengan kamar mandi yang 2, dapur yang lega, ruang tamu, ruang TV itu beda, gengs. Nah, jadi di sini itu ya, kisah horornya itu belum ada, gengs. Jadi intinya tuh pada saat kakek Kayla memutuskan untuk pindah ke Bogor, kalian bayangin aja deh, ternyata katanya Kayla ini, gengs, kakeknya Kayla ini membeli rumah yang di Bogor dengan harga yang sangat murah. Menurut kalian worth it nggak? Rumah yang bagus, bangunan yang besar, luas tanah yang luas sekali, dengan harga yang cukup murah. Ya kalian pikir saja lah, gengs ya. Menurut kalian ya mungkin apa? Saya juga nggak tahu, saya kurang paham. Intinya gitu. Lalu pada saat sudah pindah rumah ke Bogor, lahirlah Kayla. Memang tidak terjadi hal apapun, hal aneh apapun, hal mistis apapun pada saat Kayla lahir. Pada saat Kayla lahir masih biasa-biasa saja, situasinya masih memungkinkan. Lalu tumbuhlah Kayla menjadi anak-anak seusianya yang sangat masih senang bermain, senang bercanda, senang untuk jalan ke sana kemari bareng teman-teman kecilnya. Hingga pada saat Kayla berumur, saya juga kurang tahu ya Kayla umur berapa, pada saat Kayla kelas 3 SD. Disinilah, gengs, Kayla baru mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada rumah yang dia dan keluarga tinggali saat ini. Ya mungkin Kayla, ibarat kata tuh Kayla di umur kelas 3 SD itu masih cukup kecil, gengs, untuk mendengar masukan-masukan kisah-kisah yang ibarat kata tuh kisah-kisah horor lah, gengs ya. Umur kelas 3 SD dikasih asupan kisah-kisah horor yang ternyata pernah terjadi di rumahnya Kayla itu. Oke, kita lanjut aja ya, gengs. Ketika Kayla kelas 3 SD, entah itu dari temannya Kayla atau dari kerabat terdekat Kayla yang tinggal di Bogor, entah itu dari
Soalnya kan Kayla itu punya kakeknya Kayla itu punya adik yang tinggal di Bogor juga ya, gengs. Entah itu dari tetangganya Kayla ataupun dari orang tua dari teman-temannya Kayla itu sendiri. Ternyata rumah yang Kayla astagfirullahaladzim, maaf ya gengs. Rumah yang Kayla tinggali oleh keluarganya bersama-sama itu ternyata dulu pernah kosong selama 5 sampai berapa tahun lebih deh, gengs. Saya juga kurang paham ya. 5 tahun lebih katanya, gengs, kata tetangganya Kayla. Lalu Kayla pun diceritakan bahwasanya jika ada orang yang ingin melewati rumah tersebut pada dulu sebelum kakek Kayla membeli rumah tersebut, orang-orang yang ingin melewati rumahnya Kayla, kan rumahnya Kayla itu jadi gini ya, gengs. Ini rumahnya Kayla. Nah, ini tuh jalan untuk kalau kata kita tuh ke bawah gitu. Kan di arah bawah itu ada warung ya, gengs. Jadi tuh kalau ada orang yang mau lewat untuk warung, lewatin rumah yang kakeknya Kayla beli ini, orang-orang itu pada tidak akan berani, gengs. Mereka pasti akan mundur lagi. Karena mungkin mereka itu tahu ada apa di balik rumah tersebut gitu. Saya jadi merinding, gengs, ceritanya. Astagfirullahaladzim. Gitu, gengs, seperti itu. Lalu katanya Kayla diceritakan pernah ada yang menikah lalu mengadakan resepsi di rumah kakeknya Kayla tersebut sebelum dibeli ya, gengs. Sorry, gengs. Sebelum rumah kakeknya Kayla itu dibeli, gengs, ternyata katanya itu ada yang melihat sosok orang gede tinggi hitam. Saya juga kurang paham ya, geng, astagfirullahaladzim. Gede tinggi hitam, dan pada saat itu juga acara langsung dibubarkan, gengs. Padahal itu tuh belum selesai beneran, belum selesai sempurna. Entah apa yang terjadi. Lalu keesokan harinya pun jadi perbincangan banyak warga yang sekitar di situ, gengs. Ya mungkin kakeknya Kayla itu bermaksud membeli rumah tersebut dengan harga murah dan besar itu karena memikirkan dia punya keluarga yang cukup banyak, anak yang banyak, dan cucu-cucunya. Mungkin kakeknya Kayla ini memikirkan jika nanti suatu saat kumpul keluarga, mungkin kayak anak, cucu, cicitnya, dia itu tidak akan kebingungan untuk tidur di mana, untuk tempat tinggalnya di mana. Jadi kakeknya Kayla tuh mikirnya seperti itu, gengs. Pikiran kakeknya Kayla. Lalu Kayla di saat umur kelas 3 SD itu dikasih asupan seperti itu, ia pun takut, gengs. Takut sekaligus terkejut. Namun Kayla tidak berani untuk mengatakannya kepada kakeknya dan neneknya. Mungkin tanpa dikatakan juga kakek dan neneknya Kayla tersebut sudah tahu. Namun katanya Kayla sih ya, gengs, yang lebih peka dan memahami hal tersebut adalah kakeknya Kayla. Kalau neneknya Kayla sih enggak ya, gengs. Dia tuh, neneknya Kayla itu lebih ke masa bodoh gitu tentang hal-hal seperti itu. Namun kakeknya Kayla pun seperti itu juga, lebih ke masa bodoh dengan hal-hal tersebut. Bukannya gak percaya, gengs. Kakeknya Kayla itu tuh sangat berani, gengs. Dia itu enggak akan takut dengan hal apapun. Beda dengan warga sekitar. Jika warga sekitar ada yang ngomong seperti itu, maka kakeknya Kayla itu tidak ambil pusing gitu, gengs, tidak menggubris. Dan pada saat Kayla kelas 3 SD pun mulai terjadi situasi, bukan mulai terjadi situasi ya, gengs, ya, hal-hal mistis mungkin sering dialaminya. Namun kita tidak tahu, Kayla itu tidak menjelaskan lebih rinci hal apa saja yang ia alami pada saat dia kelas 3 SD tersebut, gengs. Dia itu tidak menjelaskan, namun katanya ada saja hal-hal mistis yang bukan mengintai sih, yang sering terjadi kepada dirinya. Mungkin pada dirinya doang, gengs, karena menurut saya itu Kayla itu sosok yang bisa dibilang peka namun tidak terlalu peka. Ia hanya bisa untuk merasakan, mendengar, dan tidak melihat sih. Melihat mungkin ya hanya kayak sekelebat gitu doang, gengs. Enggak pro melihat jelas gitu, tidak, kalau menurut saya ya. Lalu Kayla itu tidak menjelaskan lebih rinci lagi apa yang terjadi pada dirinya pas saat
pada saat dia kelas 3 SD tersebut. Namun yang ia kasih tahu ke saya hanya seperti itu. Ada masukan dari tetangga-tetangganya bahwa rumah tersebut sudah cukup lama kosong, sehingga banyak penunggunya, banyak makhluk halusnya. Lalu Kayla ditanya, kenapa kakek kamu berani banget sih nempatin rumah di situ? Kayak kenapa sih kamu tuh berani banget nempatin rumah di situ, padahal kan rumah di situ tuh dulu tuh orang-orang aja tuh mau lewat tuh takut gitu. Tapi Kayla itu karena masih kecil ya gengs ya, kelas 3 SD masih kecil, dia tuh nggak mau mengambil pusing. Orang nggak apa-apa kok, kata Kayla. Orang kakek aku juga nggak apa-apa kok, nggak masalah, kakek aku juga nggak pernah ngomong apa-apa, orang kita hidup tenang-tenang aja, kata Kayla seperti itu gengs. Tapi pada saat di titik Kayla benar-benar merasa takut, deg-degan, panik, sampai gemeter, keluar keringet dingin itu. Pernah suatu saat katanya Kayla itu, pada saat Kayla itu keluarga Kayla itu pada lagi kumpul keluarga seperti itu gengs. Saya juga kurang paham kumpul keluarganya apa. Intinya pada kumpul dari anak dari budenya Kayla kumpul ke Bogor, terus dari Pak D-nya Kayla yang di Jakarta, budenya Kayla yang di Bojong, terus sepupunya Kayla yang dari Cilebut. Pokoknya pada kumpul keluarga. Tepat di momen itu, hal yang mistis pun terjadi kepada Kayla dan sepupu perempuannya Kayla gengs. Kayla bercerita bahwasanya pada saat hanya ia berdua, Kayla dan sepupunya itu tidak kebagian kamar gengs, karena kamar pertama sudah dipakai oleh kakek dan neneknya Kayla. Kamar kedua dipakai oleh kakak Kayla, ibunya Kayla, budenya Kayla itu tidur di kamar kedua. Kamar ketiga ditempati oleh ibu dan ayahnya Kayla. Kamar keempat, bukan kamar keempat sih ya gengs, disebutnya itu kamar sholat. Kamar sholat itu ditempati oleh bude, Pak D-nya Kayla yang dari Jakarta, terus sepupunya Kayla yang dari anak dari Pak D-nya yang dari Jakarta ini tidur di kamar keempat. Nah, sisa Kayla dan sepupunya Kayla nih, sepupu perempuannya Kayla yang tidur di ruang TV. Pada saat itu tuh tenang-tenang aja gengs. Bentar ya gengs. Sorry ya gengs, kita lanjut lagi. Dan tersisa tadi di mana ya? Tersisa Kayla dan sepupu perempuannya Kayla yang tidur di ruang TV. Pada awalnya tuh Kayla dan sepupunya Kayla itu tidak merasakan apapun gengs. Ia berdua sedang menonton TV, sedang fokus menonton TV, dan mereka itu menonton, sedang melihat tayangan televisi yang memang berbau mistis dan horor. Entah mengapa, entah itu hanya ilusi, entah itu hanya perasaannya saja, karena ia habis nonton film horor, atau pokoknya intinya tuh kayak yang bergenre horor lah gengs. Kayla dan sepupunya itu merasa kan arah dapur Kayla itu kan kayak nggak pakai pintu ya gengs. Jadi dapur neneknya Kayla itu tidak pakai pintu, namun pakai hordeng. Hanya ditutup dengan hordeng saja, yang ibarat kata tuh kalau kena angin juga bisa lah kebuka gitu, kelihatan ya kan. Terus kata Kayla gini, Mbak, kamu denger nggak? Kayak ada yang masak gak sih di dapur? Tuh, kata Kayla gengs. Lalu sepupunya Kayla pun menjawab, nggak ada, mungkin itu perasaan kamu aja, kata gitu. Terus nggak lama kemudian Kayla mendengar kembali dan menoel sepupunya itu, Mbak denger gak? Di dapur kayak ada yang motong-motong, kata Kayla begitu gengs. Lalu sepupunya Kayla itu mencoba untuk mendengarkan apa benar yang didengar oleh Kayla itu. Lalu sepupunya Kayla itu mencoba untuk mendengarkan, dan didengar oleh sepupunya Kayla, coba kamu nakutin Mbak aja, perasaan kamu doang kali.
Coba deh Mbak dengerin, kata Kayla gitu. Lalu didengar oleh kakak sepupunya Kayla ini dengan, coba bentar, didengar oleh sepupunya Kayla itu, dan ternyata memang bener gengs, seperti terdengar suara orang sedang memotong-motong, seperti orang sedang masak itu gengs. Kan orang kalau masak itu motong di talenan kan otomatis bunyi dong, nggak mungkin nggak bunyi kalau motong talenan. Lalu mbaknya Kayla itu berpikir bahwa mungkin kan karena rumahnya Kayla itu bertetangga hanya dua, jadi dua dengan rumahnya kakeknya Kayla ya gengs. Jadi di sini tuh bagian depan itu rumah kakeknya Kayla, nah di bagian belakang itu rumah tetangganya Kayla. Lalu pukul 10 malam, itu kejadiannya pukul 10 malam ya gengs, pukul 10 malam. Lalu sepupunya Kayla itu mencoba untuk menenangkan Kayla, mungkin ya, mencoba untuk menenangkan Kayla agar tidak ada rasa takut. Padahal dirinya pun mungkin takut, namun kan untuk melindungi adik sepupunya agar tidak takut, mungkin dia mencoba untuk menenangkan. Dek, mungkin itu tetangga yang sedang masak, yang sedang memotong. Lalu sepupunya Kayla gengs, kakak sepupunya Kayla ini itu mencoba untuk menenangkan Kayla itu dengan cara seperti kayak, enggak deh, mungkin itu tuh bunyi kayak tetangga kali lagi ngoseng-ngoseng, tetangga kali lagi motong-motong, kata gitu katanya sepupunya Kayla ini untuk menenangkan adik sepupunya tersebut gengs. Jadi kakak sepupu Kayla ini mungkin mencoba untuk menenangkan saja. Di saat itu tuh yang hanya mendengar tuh hanya mereka berdua gengs, karena yang lainnya itu sudah pada tidur nyenyak, dan tidak mungkin, ya memang tidak peka ya gengs terhadap hal-hal tersebut gitu. Jadi yang hanya bisa mendengar tuh hanya dua orang ini saja, dan mungkin itu pun karena mereka belum tidur. Nah pas mereka udah tenang, pikiran mereka tuh udah nggak memikirkan bunyi apa gitu, udah enggak gitu ya, udah nonton, sedang asik nonton kembali, sedang menonton televisi seperti ini sambil tiduran. Tiba-tiba disinilah titik ketakutan, sorry gengs, gatel. Di sini tuh di sini tuh titik ketakutan, ketegangan dari keduanya itu mulai memuncak guys. Pada saat apa? Pada saat mereka sedang menonton TV, tiba-tiba terdengarlah kembali. Namun ini tuh terdengarnya bukan terdengar seperti orang sedang memotong, melainkan terdengar seperti orang sedang mengongseng penggorengan. Coba kalian bayangin, coba kalian kalau ada di posisi itu. My god, kayak gimana ya gengs, perasaan kita tuh, kita aja tuh yang nggak berada di posisi itu tuh kita udah, ibarat kata tuh hati kita tuh udah panik gitu, apalagi kalau seandainya tuh kita yang berada di posisi mereka pada saat itu. Akhirnya pada saat itu mereka mendengar kembali, lalu mereka saling menatap langsung. Mbak, dengar nggak itu bunyi apa? Katanya Kayla seperti itu. Terus katanya kakak sepupunya Kayla pun menjawab, iya dek, mbak juga ngedenger. Kira-kira itu bunyi apa ya dek ya? Katanya mbaknya Kayla seperti itu gengs. Lalu Kayla menjawab kembali pertanyaan mbaknya itu, mbak, kayaknya tuh bunyi ongseng-ongseng penggorengan deh mbak. Siapa ya mbak ya? Kayla takut deh, kata Kayla seperti itu gengs. Lalu mbaknya Kayla pun merasa panik lah di situ. Namun mereka tuh, walaupun sepanik-paniknya mereka tidak membangunkan satupun orang yang sedang tertidur di sekitar mereka. Mereka tuh hanya mendengarkan berdua, merasakan kepanikan berdua, seberapa tegangnya mereka berdua itu. Namun mereka enggak bangunin salah satu orang yang sedang tidur di antara mereka, enggak gengs. Jadi mereka mencoba untuk tenang, tarik nafas, keluarkan kembali. Lalu memang sudah tidak terdengar, dan di titik inilah yang membuat mereka memutuskan untuk langsung tidur gengs. Karena apa? Ternyata, astagfirullahaladzim, aku merinding gengs, beneran deh cerita ini aku udah. Dan di titik inilah gengs, ternyata Kayla melihat sesosok, entah itu sosok perempuan atau sosok apa gitu yang maaf ya gengs, yang Kayla lihat itu merangkak dari kolong tempat tidur yang letaknya itu tepat di depan matanya Kayla gengs. Karena apa? Karena kamar pertama dan kamar tengah itu kan letaknya tuh berjejer ya gengs. Jadi tuh kayak kamar pertama, kamar tengah, itu yang membuat Kayla tuh langsung melihat
seperti ada yang merangkak, tangannya itu kayak hitam begitu, kukunya panjang. Lalu Kayla bilang kepada kakak sepupunya Kayla tersebut untuk, "Mbak, ayo mendingan kita tidur sekarang, Mbak." Perasaan Kayla udah gak enak. Dan kakak sepupunya Kayla pun, "Ayo dek, kita tidur aja dek, Mbak juga udah gak enak buat perasaannya." Mereka memutuskan untuk tidur saat itu juga dengan menutup mukanya, dengan menutup seluruh tubuhnya menggunakan selimut, gengs. Gila sih menurut aku. Sebegitu parahnya. Dari yang pertama ngedengar ada yang suara motong-motong di dapur, lalu kemudian suara ngongseng penggorengan tepat di jam 10 malam, gengs. Bayangin, jam 10 malam itu pada tahun dulu itu tuh tahun udah lama lah ya, gengs. Itu kehitungnya tuh udah lama lah. Jam 10 malam itu kelewatan tuh udah malam gitu. Kalau di daerah Bogor ya, gengs. Daerah Bogor itu jam 10 malam itu udah malam dan udah rawan, udah sepi. Gak mungkin ada yang masak di jam 10 malam pada saat itu. Dengan gangguan-gangguan yang ibarat kata tuh gangguan yang tidak membuat Kayla dan kakak sepupunya Kayla ini untuk goyah atau gimana gitu, atau takut banget sampai ketakutan itu, enggak. Tidak membuahkan hasil untuk si hantu ini. Jadi si hantu ini memutuskan untuk menampakkan dirinya ke hadapan Kayla agar Kayla itu tahu bahwa dia itu ada di dekat dia. Gila nggak sih, gengs? Kalau saya pribadi ya, gengs, kalau saya pribadi berada di posisi tersebut, saya tidak sanggup, gengs, seperti apa yang Kayla alami. Ya palingan kita tuh hanya bisa membaca doa, baca gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya, gengs, ya, kalau seandainya kita yang berada di posisi tersebut, entah kita bisa membaca doa atau kita justru lebih tegang, lebih kayak diem aja kayak gitu. Wallahu alam ya, gengs, ya, kita nggak tahu. Intinya ya, gengs, jangan pernah kayak takabur. Takaburnya itu kayak menganggap hal mistis itu hanya omong kosong belaka dan tidak ibarat kata itu tidak kejadian nyata gitu, hanya fiksi belaka. Jangan takabur ya, gengs. Karena ingat, memang ibarat kata tuh kita hidup tuh di dua dunia, kita hidup itu di dua alam yang berbeda, gengs. Alam manusia dan alam gaib. Maka jangan sesekali kita untuk menyentuh, ibarat kata itu tuh menyentuh kayak kita itu memancing kehadiran mereka ke hadapan kita, gengs. Kita itu sesama makhluk ciptaan Allah, kita itu harus lebih sama-sama saling menghargai, saling menghormati. Saling menghargai dan menghormati itu bukan dalam hal apa ya, gengs, dengan cara kayak kita itu jangan bicara sembarangan, jangan bicara takabur. Intinya tuh kita tuh harus percaya bahwa memang mereka itu ada di sekeliling kita. Oke, guys, cukup segitu aja cerita story horror hari ini. Dan nanti mungkin aku insya Allah ya, ini kan karena story horror yang pertama kali, jadi insya Allah aku akan rutin upload story horror kerabat-kerabatku yang lainnya lagi, insya Allah. Jika tidak ada halangan, insya Allah seminggu 2 kali upload aku di YouTube. Oke, guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube aku ya, gengs. Itu sama aja membantu aku dan mendukung aku untuk menjadi lebih kayak semangat lagi membuat video YouTube dengan genre horor, gengs. Jangan lupa juga kalian tuh kalau ada cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis yang kalian alami, bisa langsung kirim ke email aku ya, gengs. Email aku nabilacahyani62@gmail.com. Kalian langsung kirim aja, nanti bisa aku ceritakan langsung dan aku upload langsung ke channel YouTube aku ya, gengs. Oke, terima kasih, geng. Cukup sekian aja yang bisa aku ceritain ke kalian. Mungkin nanti insya Allah aku akan ceritain ke kalian lagi genre-genre yang lebih horor lagi. Oke, gengs, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.